Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di sini kita bakal versuskan Garmin Forerunner 165 dan Coros Pace 3. Seperti yang kalian tahu ya, selama ini saya selalu pakai Coros Pace 3 untuk video versus atau bandingin sensor smartwatch budget. Nah, setelah Garmin merilis Forerunner 165 yang harganya mirip nih dengan Coros Pace 3 dan fiturnya juga lumayan lengkap, akhirnya saya memutuskan untuk nyoba 165 dari Garmin ini. Nah, gimana perbandingan Garmin Forerunner 165 dan Coros Pace 3? Oke, langsung aja kita bahas. Dari segi harga, Garmin Forerunner 165 untuk versi basic ya, yang saya punya ini harganya 4.299.000. Kalau yang versi musik itu lebih mahal, sekitar 900.000 ya, di 5.200.000 kurang. Dan Coros Pace 3 yang biasanya itu dibanderol 4.350.000. Dan kebetulan yang saya punya ini track edition ya, lebih mahal. Tapi kita ambil harga yang basicnya aja ya. Jadi ada gap sekitar 51.000 nih antara Garmin Forerunner 165 dan Coros Pace 3. Kemudian untuk desain, saya sendiri lebih suka desain dari Garmin daripada Coros. Padahal kedua smartwatch ini bahasa desainnya sama, bulat, simple, sporty, khas smartwatch running gitulah. Tapi mungkin gara-gara paduan warna yang ada di Garmin ini ya, yang saya suka putih dan campuran hitam. Dan yang jadi perbedaan di tombol navigasi ya, Garmin punya 5 tombol navigasi, sedangkan Coros simple cuma ada 2 tombol navigasi aja nih, yang satunya sebagai crown. Jadi lebih simple aja kalau ada crown ya. Jadi bagi kamu yang suka bernavigasi tanpa touchscreen, di Coros bakal lebih nyaman sih daripada pakai Garmin 165. Dan tombol di Coros ini menurut saya lebih kliki daripada tombol di Garmin. Dan untuk instalasi strap, kedua smartwatch ini sama-sama pakai sistem quick release universal. Beda di ukurannya aja sih. Garmin di 20 mm, sedangkan Coros 22 mm. Nah, kemudian kedua smartwatch ini tidak ada bolongan speaker, jadi ya belum support untuk Bluetooth call. Saya nggak tahu ya untuk Garmin dan juga Coros apakah ada versi smartwatch mereka yang bisa Bluetooth call. Coba kasih tahu saya di kolom komentar. Dan untuk anti airnya sama-sama udah 5 ATM. Selanjutnya material. Kedua smartwatch ini sama-sama pakai frame polimer. Belum pakai metal ya. Tapi bahan polimernya cakep sih. Bagian belakangnya juga sama ya, masih pakai polimer atau plastik. Kemudian untuk kacanya mineral glass. Kemudian untuk material strap Garmin 165 ini silikon rubber, sedangkan Coros Pace 3 yang track edition dia nilon bahannya. Next, dimensi dan juga bobot. Kedua smartwatch ini menurut saya cocok bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil. Coba ya Huawei, Xiaomi, Amazfit dan yang lain gitu pakai ukuran yang kayak gini gitu. Kan mereka tuh rata-rata selalu 46, 47, gede-gede. Nah, sedangkan Garmin ini 43 mm ya, dan Coros di 41,9 mm. Ya, 42 lah. Jadi kalau dilihat sekilas kayak sama aja sih ukurannya. Ketipisannya juga mirip-mirip ya, di 11,6 dan 11,7 mm. Kemudian untuk bobotnya Garmin sedikit lebih berbobot di 40 gram karena mungkin dia pakai strap rubber ya. Sedangkan Coros ini di 30 gram aja. Next, display. Garmin dibekali panel layar AMOLED 1,2 inci dengan resolusi yang lumayan tinggi ya, 390 x 390 pixel. Dan saya nggak tahu ya ini brightnessnya sampai berapa nits, tapi pengalaman saya di kondisi outdoor selalu kelihatan dengan sangat nyaman sih. Sedangkan Coros Pace 3 dia masih pakai LCD display always on di ukuran 1,2 inci juga, tapi resolusinya lumayan rendah, cuma 210 x 210 pixel. Karena ini gak pakai AMOLED, jadi kekayaan warnanya tidak selengkap Garmin yang pakai AMOLED. Ini plus minus ya, silahkan kasih tahu saya untuk smartwatch kayak gini lebih baik pakai AMOLED atau reflective display kayak di Coros ini. Kalau saya sih lebih demen pakai AMOLED, lebih berwarna aja. Selanjutnya untuk UI dan kompatibilitas ya. Smartwatch ini sama-sama pakai Bluetooth, tapi gak ada keterangan Bluetooth berapa ya. Kemudian untuk user interface, bagi kamu yang pertama kali nyoba smartwatch Garmin dan juga Coros pasti bakal kebingungan ya. Karena UI di kedua smartwatch ini tuh beda banget dengan UI yang ada di smartwatch kayak Huawei, Xiaomi, dan lain-lain. Jadi pasti bakal butuh banget pembiasaan.
Tapi UI dan juga OS di Garmin ini jauh lebih unggul daripada UI Coros ya. Di Garmin ini kita udah bisa install aplikasi dan pilihan aplikasinya udah lumayan banyak ya. Mereka udah punya toko sendiri. Kemudian notifikasi di Garmin ini lebih lengkap karakter yang ditampilkan dan support quick reply, tapi belum bisa untuk WhatsApp sih. Dan kalau kita bicara share data antar kedua aplikasi yaitu Garmin Connect dan juga Coros sama-sama bisa share data ke Strava. Kemudian untuk fitur kesehatan, kebugaran, dan olahraga, kedua smartwatch ini fiturnya banyak banget, terutama Garmin Forerunner 165 ini. Jadi saya gak bakal bahas satu persatu, kamu tinggal kunjungi aja websitenya ya, biar lebih jelas. Intinya kalau dibandingkan dari kedua smartwatch ini, fitur di Garmin Forerunner 165 lebih lengkap. Kalau Coros kayak semacam fokus untuk olahraga sih, sedangkan untuk kebugaran agak kurang fiturnya. Fitur favorit saya di Garmin yang tidak saya temukan di Coros, yang pertama fitur tidur. Ya, saya tahu di Coros juga ada ya sleep tracker. Tapi sleep tracker di Garmin ini cakep. Kita bisa atur manual dari jam berapa sampai jam berapa dan itu jadi otomatis sebagai alarm. Di Coros enggak seperti itu. Begitu juga dengan fitur tidur siangnya. Yang kedua, body baterai. Ini cakep banget sih. Jadi pengingat kalau kita tuh butuh istirahat. Ya minimal siang tuh ya usahakan tidur lah ya untuk ngecas body baterai kita. Selanjutnya fitur khusus. Garmin punya dua fitur yang nggak dimiliki oleh Coros. Yang pertama Garmin Pay. Saya udah cek ya, kartu Visa mendukung loh, nggak mesti Mastercard aja. Dan yang kedua sensor fall detection. Jadi kalau ada kecelakaan, smartwatch kita bakal langsung menghubungi nomor yang udah kita daftarkan di smartwatchnya. Sedangkan fitur yang ada di Coros dan tidak saya temukan di Garmin itu yang pertama Action Cam Remote. Ya, Coros ini bisa jadi remote kamera tapi bukan untuk HP, sayang banget ya. Hanya untuk Action Cam semacam GoPro gitu. Yang kedua musik playback 4 GB. Garmin juga punya storage tapi gak punya fitur musik playbacknya. Kalau kita pengen punya fitur musik playback ya harus bayar lagi 900.000. Sedangkan di Coros di versi basicnya aja udah bisa. Next untuk GPS dan juga data perekaman olahraga dari kedua smartwatch ini. Oke, untuk hasil perekamannya seperti ini ya. Yang warna orange itu Garmin dan yang warna biru Coros. Kalau kamu perhatikan, Coros itu pas berangkat dia keluar trek ya, nabrak-nabrak rumah. Padahal dia dual band GPS. Bisa diperhatikan di sini ya. Tuh, ini nabrak-nabrak rumah. Sedangkan Garmin di jalur berangkat dan juga jalur kembali sama-sama lumayan bagus. Nah, ini Coros kalau pas baliknya sih bagus, tapi kalau pas berangkatnya sampai ke sini ke bawah terus semuanya nabrak-nabrak rumah tuh. Nah, tapi kalau saya udah balik lagi bisa dilihat di sini bagus sih ya. Nggak terlalu melenceng dari jalan. Oke, sekarang kita lanjut ke perbandingan heart rate sensornya. Nah, yang saya tandai di sini ini perbedaan yang paling jauh. Coros 160 sedangkan Garmin di 164 bpm. Sisanya sih mirip-mirip ya, paling cuma beda 2, 1 bahkan sama. Sekarang saya tambahkan perekaman altimeternya. Jadi bisa dilihat ya, heart rate saya naik banget itu setiap tanjakan. Ini saya lari di jalan memang tanjakannya banyak sih. Jadi gampang naik heart rate-nya. Dan untuk catatan pace perbandingannya seperti ini. Hampir sama persis sih kalau pace mah ya. Dan yang terakhir baterai. Kalau kita lihat dari jenis panel layar yang digunakan dari kedua smartwatch ini, harusnya udah ketahuan ya mana yang bakal lebih awet. Garmin pakai AMOLED, Coros pakai reflective display. Jadi Coros lebih awet. Klaim dari mereka di mode smartwatch ini bisa bertahan sampai 15 hari. Sedangkan Garmin hanya 11 hari saja. Oke, itu dia perbandingan Garmin Forerunner 165 dan juga Coros Pace 3. Untuk versi basic dari kedua smartwatch ini yang tadi bedanya itu cuma 51 ribuan, ternyata ada plus minus masing-masing ya. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau kamu lebih fokus ke olahraga dan juga kebugaran, mungkin Garmin lebih cocok ya. Karena fitur kebugaran di Garmin ini selengkap itu. Tapi kalau kamu lebih fokus ke olahraga saja, ya mungkin Coros ini lebih cocok ya. Baterainya lebih awet, dual band GPS, dan dia juga ada musik playbacknya. Kalau saya disuruh ambil salah satu dari kedua smartwatch ini, saya bakal ambil Garmin Forerunner 165.
Yang pertama, saya lebih suka kualitas layar AMOLED. Yang kedua, fitur kebugarannya saya suka banget. Dan yang ketiga, saya gak butuh fitur musik playback yang ada di Coros. Kalau kamu gimana? Ambil Garmin atau Coros? Kasih tahu saya di kolom komentar. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video versus ini sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.